Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lafica Amelia dan rekan saya yang bernama Fahmi Aulia Hakim. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang siklus manajemen penggajian. Yang pertama kita akan membahas pengertian penggajian, yang kedua tahapan siklus penggajian, yang ketiga kasus siklus penggajian, keempat flowchart, dan yang terakhir kelemahan dan saran pengembangan sistem. Yang pertama ada pengertian siklus penggajian. Penggajian adalah sejumlah uang atau kompensasi tetap yang dibayarkan kepada karyawan oleh pemberi kerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua ada tahapan siklus penggajian. Tahapan-tahapannya ada 5. Yang pertama ada pembaruan informasi, yaitu administrator penggajian harus menambahkan baru atau merevisi data karyawan yang ada sebelum menjalankan penggajian. Yang kedua, perhitungan waktu, yaitu administrator harus menghitung waktu kerja karyawan untuk keperluan pembayaran menggunakan metode ketetapan waktu perusahaan. Yang ketiga ada aplikasi manfaat dan pengurangan, yaitu sistem penggajian elektronik biasanya memiliki tunjangan kerja sebelum pajak yang berlaku, seperti premi gigi, pajak federal dan lokal, dan tarif pembayaran yang sudah dimasukkan. Yang keempat, ada konfirmasi pemrosesan pembayaran, yaitu administrator memeriksa jumlah setoran langsung atau cek gaji untuk mengonfirmasi bahwa semua informasi sudah benar setelah penggajian ditetapkan. Yang kelima ada akuntansi, yaitu administrator harus menangani masalah terkait penggajian lainnya, seperti penyetoran pajak yang dipotong ke tempat yang benar setelah karyawan menerima gaji mereka. Yang ketiga ada kasus siklus penggajian. Di sini ada contoh kasusnya, yaitu sebagai auditor internal Alpha Omega Electronics atau AOE, Anda telah diminta supervisor Anda untuk mendokumentasikan sistem pemrosesan di perusahaan ini. Berdasarkan dokumentasi Anda, Alpha Omega Electronics berharap dapat mengembangkan rencana perbaikan sistem informasi saat ini untuk mengeliminasi penundaan yang seharusnya tidak terjadi dalam pemrosesan penggajian. Penjelasan terbaik Anda atas sistem tersebut berasal dari pembicaraan dengan Kepala Staf Administrasi Penggajian sebagai berikut. Sistem pemrosesan penggajian di Alpha Omega Electronics cukup sederhana. Perusahaan memiliki tenaga kerja tetap dan tenaga kerja kontrak. Data waktu kerja dicatat di setiap departemen dengan menggunakan kartu waktu kerja dan jam kerja. Akan tetapi, proses ini cukup menjengkelkan ketika pegawai harus mencetak kartunya di malam hari dan kami harus mencatat informasi waktu kerja mereka secara manual. Pada akhir periode, staf administrasi bagian penggajian kami akan memasukkan data dari kartu waktu kerja ke dokumen penggajian untuk memulai proses tersebut. Staf administrasi kami bekerja cukup bagus walaupun saya harus melakukan perbaikan sendiri saat mereka salah memasukkan data. 4. Ada flowchart. Di dalam flowchart, siklus penggajian terdapat 5 entitas yang berkesanggatan. Pertama ada pegawai, kedua staf administrasi bagian penggajian, 3 departemen SDM, 4 manajemen, 5 pemerintah. Dimulai dari pegawai, pegawai mencatat informasi waktu kerja dan menghasilkan kartu waktu kerja. Disimpan pada poin nomor 1 dan diserahkan kepada staf administrasi bagian penggajian. Staf administrasi bagian penggajian memproses, menginput kartu waktu kerja ke dalam komputer, lalu memproses dan mencetak data penggajian, menghasilkan dokumen penggajian, dan menghasilkan tampilan laporan yang berisikan cek penggajian dan laporan pajak. Cek penggajian di poin nomor 2 diserahkan dan disimpan kepada pegawai sebagai cek penggajian, dan laporan pajak pada poin nomor 3 diserahkan pada pemerintah yang berisikan laporan pajak. Lalu kartu waktu kerja yang disimpan pada staf administrasi bagian penggajian diserahkan kepada departemen SDM untuk diinput data waktu kerja karyawan dan menghasilkan data waktu karyawan. Lalu mengecek data perusahaan kepegawaian dan memproses, mencetak perubahan data dan menghasilkan data perubahan kepegawaian. Data tersebut diserahkan kembali kepada staf administrasi bagian penggajian untuk diproses dan dicetak perubahan data penggajian dan menghasilkan laporan penggajian. Pada poin nomor 4 diserahkan kepada manajemen. Laporan penggajian itu
itu berisi potongan asuransi yang dipotong dari gaji karyawan. Lalu nomor 5, kelemahan dan saran pengembangan sistem. Kelemahan sistem ada 4 poin. Yang pertama, ada sistem akuntansi penggajian ini tidak memiliki aplikasi presensi yang tidak memadai untuk mengurangi tingkat kecurangan dalam presensi karyawan. Yang kedua, tidak adanya pengelompokan antara tenaga kerja tetap dan tenaga kerja kontrak. Ketiga, sistem informasi penggajian ini tidak menjelaskan jaminan asuransinya secara detail. Dan keempat, sistem penggajian ini tidak memisahkan antara waktu kerja dan jam kerja pegawainya. Saran pengembangan sistem, yang pertama ada aplikasi lebih mutakhir. Sistem akuntansi penggajian ini perlu dikembangkan lagi dengan aplikasi presensi yang lebih mutakhir, seperti menggunakan kartu presensi magnetik atau pindai sidik jari. Kedua, ada penambahan fitur. Sistem akuntansi penggajian ini perlu ditambahkan fitur yang mengatur pengelompokan antara tenaga kerja tetap dan tenaga kerja kontrak. Yang ketiga, bagian jaminan asuransi. Sistem akuntansi penggajian ini perlu menjelaskan bagian yang mengurusi jaminan asuransi pada semua pegawai. Dan terakhir, detail waktu kerja dan jam kerja. Sistem akuntansi penggajian ini perlu menjelaskan detail waktu kerja dan jam kerja pegawainya. Terima kasih atas presentasinya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.